Oke, tidak lama lagi kita akan menyambut Presiden baru Indonesia di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Nomor 2 Toranggas. Pada Rabu 24 April tahun 2024, pemerintah melalui KPU mengumumkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres tahun 2024 dengan perolehan suara sekitar 96 juta suara atau sekitar 58,58%. Nah, oleh karena itu, dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka, di video kali ini saya akan membahas salah satu program dari Capres dan Cawapres yang menang pada tahun 2024. Penasaran? Let's get the ball rolling. Dan marilah kita sama-sama bergembira bersama Pak Prabowo, Mas Gibran. Untuk menangkan bersama-sama. Nomor 2 Toranggas. Nomor 2 Toranggas. Oke, tidak lama lagi kita akan menyambut Presiden baru Indonesia di tahun 2024. Menurut jadwal resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 akan dilaksanakan pada 20 Oktober tahun 2024. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari beberapa program kerja yang telah mereka sampaikan, kali ini kita akan membahas terkait program makan siang gratis serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita spill dulu sedikit saja biografi terkait Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Walaupun saya yakin semuanya udah pada tahu dan kenal siapa mereka. Ya, tidak salah kita spill sedikit aja. Barangkali ada yang belum kenal ya kan? Oke, kita mulai dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober tahun 1951. Beliau anak dari Sumitro Djojo Hadikusumo. FYI, buat yang belum mengenal ayahanda dari Prabowo Subianto ataupun Sumitro, beliau adalah salah seorang tokoh sejarah penting di Indonesia. Peran beliau mencakup di bidang ekonomi di Indonesia ini. Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, baik di masa Orde Lama maupun di Orde Baru. Dan dia juga pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1957. Nah, Sumitro Djojo Hadikusumo adalah putra dari Raden Mas Margono Djojo Hadikusumo yang merupakan pendiri dari Bank Negara Indonesia dan anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, selain itu, ayahanda dari Sumitro ataupun kakeknya Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung sementara di Indonesia. Nah, sedangkan Gibran Rakabuming Raka yang lahir pada 1 Oktober tahun 1987 di Surakarta, Jawa Tengah adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Joko Widodo. Ya, sudah tahu lah ya. Oke, kita lanjut ke pendidikannya. Soal kependidikan, dari SD sampai dengan SMP, Pak Gibran sekolah di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Dan SMA-nya beliau melanjutkan ke Singapura di Orchid Park. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di Management Development Institute of Singapore, Gibran melanjutkan studinya ke program In Search di University of Technology Sydney, Australia, dan lulus pada tahun 2010 silam. Kemudian, singkat cerita, pada tahun 2021, Gibran menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Nah, sedikit saya spill, menurut Indikator Indonesia, pada saat menjabat sebagai Wali Kota, dia pernah dinobatkan sebagai Wali Kota terpopuler pada tahun 2021. Nah, kemudian pada tahun 2024 ini, dia telah memenangkan pemilihan umum presiden sebagai Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto.
program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Pada kampanyenya, pasangan ini mencanangkan pada salah satu program mereka, yaitu program makan siang gratis. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan. Dengan memberikan program makan siang gratis ini, mereka berharap bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Kemudian, harapannya juga menghilangkan kemiskinan ekstrim dengan memberikan makanan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. The last but not least, dengan program memberikan makan gratis, juga dapat mendukung perekonomian petani dan juga nelayan. Program ini ditujukan kepada siswa sekolah, baik itu pra-SD, SD, SMP, SMA, maupun juga pesantren, plus balita dan ibu hamil. Setelah dihitung-hitung, total jumlah yang akan mendapatkan program makan siang gratis ini yaitu sekitar 82,9 juta orang. Nah, penerima akan mendapatkan bantuan berupa makanan dan susu gratis. Nah, program makan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan kesejahteraan bagi rakyat. Oke, pertanyaannya, berapakah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini? Nah, menurut simulasi dan perencanaan yang telah dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, skema program ini membutuhkan kurang lebih dana sekitar 450 triliun setiap tahunnya. Saya kutip dari bbc.com, menurut Derajat Wibowo, salah satu anggota dewan dan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, menuturkan bahwa program makan siang gratis ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan akan mengikuti ruang fiskal yang tersedia di APBD. Nah, meskipun begitu, dana tersebut akan diberikan secara bertahap. Artinya ya tidak langsung gedebak gitu, beng jadi. Jadi program ini akan berangsur-angsur seperti itu. Kemudian yang kita khawatirkan adalah bagaimana cara mengontrol dana ini agar tidak terjadi salah penggunaan oleh oknum-oknum yang nanti akan berkeliaran di lapangan. Saya kutip dari beberapa sumber bahwa dana ini akan disalurkan melalui dana BOS. Tapi dana BOS reguler yang sekarang tidak akan diganggu. Jadi ceritanya seperti ini. Dana ini akan diberikan melalui dana BOS tapi dengan dana khusus. Dana BOS reguler dan dana BOS khusus. Atau secara singkatnya adalah dana BOS reguler dan dana BOS afirmasi atau khusus. Jadi ada dua dana nanti di sekolah. Nah, tujuannya sederhana, untuk mempermudah evaluasi dan pemantauan pada saat dana tersebut dieksekusi. Dengan pengawasan yang ketat dan alokasi dana yang tepat, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia tanpa disalahgunakan. Ngomong-ngomong tentang program makan siang gratis, sebenarnya program seperti ini bukanlah hal baru di dunia ini. Bahkan, Pak Prabowo sendiri menyebutkan bahwa ada 76 negara yang telah mengimplementasikan program makan siang gratis di negaranya masing-masing. Mengutip laporan bertajuk School Meal Program Around the World, result dari tahun 2021, Global Survey of School Meal Program oleh Global Child Nutrition Foundation, sebanyak 125 dari 139 negara mempunyai program pemberian makan di sekolah dalam skala besar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Child Nutrition Foundation, pada Juli tahun 2021 hingga Maret tahun 2022, proporsi penerimaan makan bagi siswa di Amerika Latin, Karibia mencapai 55%. Sedangkan di Eropa, Asia Tengah, dan di Amerika Utara sebesar 44%. Sedangkan di Asia Selatan dan Asia Timur dan Pasifik sekitar 26%. Dan yang terakhir, Afrika dan Sub-Sahara sekitar 26% juga. Yang menurut saya dan mungkin menurut teman-teman bakal lebih gampang untuk mengimplementasikan program ini di Indonesia. Karena ya kita tinggal tiru aja dari negara lain. Kita ambil yang baik-baiknya atau yang sukses-suksesnya kita tiru dan kita mewaspadai atau mengantisipasi kegagalan-kegagalan yang telah dilakukan oleh negara-negara yang gagal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh negara yang pernah melakukan program makan siang gratis ini, tapi mungkin kita ambil hanya dua, Amerika dan India saja. Saya akan bahas sedikit. Karena kalau kita bahas 79 negara atau 125 negara tersebut, ya nggak akan selesai-selesai ini. Ini kita ambil yang unik-unik aja, oke? Kita masuk pertama ke
Amerika. Secara historis, program makan siang gratis ini bermula bukan dari pemerintahan Amerika Serikat, melainkan oleh pihak swasta. Yang menarik, yang mencetuskan makan gratis ini pertama kali adalah tempat bar atau klub minum beralkohol. Oke, kita lanjut. Orang tersebut bernama Joseph Chesterfield McKean. Oke, pada tahun 1871, Bang McKean ini membuat sebuah gagasan makan gratis. Yang menarik atau unik, sebenarnya program makan siang gratis ini atau program makan gratis ini, sorry saya ralat, bukan bermaksud karena dia dermawan atau ingin membagi-bagikan uang. Tapi sebenarnya misi lain dari Bang McKean ini adalah teknik marketing. Jadi dia berupaya agar warung alkoholnya ini banyak pembeli. Jadi strateginya itu adalah promosinya beli satu minuman dapat makanan. Simpel itu. Tapi dan yang lebih uniknya lagi, ternyata cara ini berhasil sebagaimana dipaparkan oleh The Saloon, Public Drinking Chicago and Boston pada tahun 1880 sampai dengan 1920. Bang McKean ini menjual minuman dengan iming-iming diberikan makanan. Nah, makanan yang diberikan tersebut itu berupa tiram panas, telur, gandum, keju, dan yang lain-lain. Nah, ternyata upaya tersebut tak disangka bisa menghasilkan cuan bagi Bang McKean. Nah, sekitar tahun 1870-an, dikutip dari arsip New York Times, mulai banyak bar yang ikut-ikutan seperti gaya marketingnya Bang McKean. Pengunjung harus membeli minuman dulu baru dapat makanan gratis. Jadi udah rame tuh, masif. Akhirnya bar-bar ngikutin gaya Bang McKean. Nah, menariknya minuman keras ini bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi sebagai penawar buat makanan yang tidak enak. Dalam Drinking in America A History tahun 1982, dijelaskan bahwa pemilik-pemilik bar tadi yang strategi marketingnya membagikan makan gratis tersebut, mereka sengaja membuat makanan tersebut agak kurang garam. Sehingga orang yang makan makanan tersebut karena kurang garam, menebus kekurangan garam tersebut itu dengan membeli minuman. Akhirnya, minuman tersebut tambah laku. Satu kali makan, kurang garam nih. Minum lagi. Makan lagi, minum lagi, makan lagi, minum lagi. Dah, gitu-gitu aja sampai selesai. Sampai orang-orang mabuk. Nah, pastinya dari situlah pemilik-pemilik bar ini mendapatkan untung yang besar. Atau cuan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah berlangsungnya kegiatan ini, berlangsung lama nih maksudnya nih. Kegiatan ini menimbulkan beberapa atau berbagai polemik. Salah satunya yang pasti adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan tunawisma. Itu udah pasti ya, karena orang udah pada mabuk semua. Pada akhir abad ke-19, mulai banyak kota melarang program makan gratis ini di bar-bar. Barnya nggak dilarang ya, makan gratisnya yang dilarang. Di sisi lain, program makan siang gratis diadopsi di sekolah-sekolah. Dari sanalah, hingga saat ini, program makan siang gratis di Amerika Serikat terus berjalan dan terus berkembang. Mengutip dari Times, Philadelphia dan Boston menjadi dua kota pertama yang telah menerapkan makan siang gratis di sekolah sejak penghujung abad ke-19. Penggagasnya adalah Women Educational and Industrial Union dan The Star Center Association atau NGO. Kalau di sini itu LSM. Ya, lembaga swadaya masyarakat yang ada di sana. Nah, singkat cerita, program ini ternyata sangat-sangat berhasil dilakukan oleh mereka untuk gizi anak-anak yang ada di sana. Tapi, tak hanya berdampak pada gizi anak-anak di sana. Program ini juga berdampak kepada suksesnya mengajarkan anak-anak kebiasaan makan sehat dan bijak tentunya. Dan akhirnya program makan siang di Amerika Serikat ini meluas sampai ke beberapa kota. Dan tepatnya pada tahun 1941, pemerintahan Amerika mewajibkan setiap sekolah yang ada di Amerika untuk membuat program makan siang gratis bagi siswa dan siswinya di sana. Dan program ini disahkan di National School Lunch Act pada tahun 1946. Untuk mudah mengingatnya,
Indonesia merdeka 1945. Nah, nanti setahun setelah Indonesia merdeka, Amerika mengesahkan program makan siang gratis. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Saya kutip dari situs Good Start. Usai pandemi, program makan siang ini di beberapa kota di Amerika ternyata ikut berakhir. Hanya menyisakan beberapa negara yang masih konsisten melakukan program makan siang gratis ini. Seperti New York, Nevada, Vermont, California, Maine, dan Colorado. Sisanya mungkin ada yang mengurang-urangkan ataupun ada yang menyetop sama sekali. Karena pada saat setelah pandemi ini, beberapa kota atau negara ya, mereka merubah fokus dana tersebut untuk ke hal-hal yang lebih urgent. Ya kira-kira seperti itulah ya. Oke, sekarang saya ingin lanjut kita ke India. यहाँ पढ़ने वाले 300 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शायद ये आज का सबसे पोषक और भरपूर खाना होगा। खाना शुरू करने से पहले बच्चे प्रार्थना के जरिए धन्यवाद करते हैं। Dilansir dari BBC, menurut historical panjangnya di India, program makan siang gratis ini sudah dimulai pada masa penjajahan India oleh Inggris. Tepatnya pada tahun 1925 di kota Chennai, atau yang pada saat itu disebut kota Madras, ibu kota bagian negara Tamil Nadu. Kemudian kita singkat cerita, pada tahun 1995 diluncurkan oleh pemerintah pusat India dengan nama Nutrition Sport to Primary Education atau yang disingkat dengan NPNSPE. Lalu pada tahun 2022 diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung yang ada di India sana. Berdasarkan jurnal yang berjudul Food from the Court, The India Express tahun 2012. Putusan MA tersebut bermula dari gugatan People Union for Civil Liberties setelah kekeringan parah yang menyebabkan kelaparan massal di sejumlah daerah yang ada di India. Gugatan PUCL ini sebenarnya sederhana saja. Mereka memandang bahwa pemerintahan India telah gagal menjalankan konstitusi karena masih ada orang-orang yang kelaparan di India sana. Padahal konstitusi di India sana mewajibkan bahwa pemerintah harus meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat yang ada di negara mereka sendiri. Nah, pemerintah India memang sudah memiliki program makan siang gratis itu sejak tahun 1995. Namun, program tersebut jauh dari kata sempurna. Tidak semua negara bagian menerapkan program ini. Dan targetnya hanya menyasar siswa-siswa SD seperti itu. Sedangkan siswa-siswa yang lain masih banyak yang masih kelaparan. Nah, kemudian long short story, akhirnya MA yang ada di sana memutuskan setiap sekolah harus melakukan atau wajib melakukan program makan siang gratis di sekolah-sekolahnya. Jadi setiap gubernur-gubernur yang ada di sana, wali kota di sana itu harus membuat sebuah ruang untuk program makan siang gratis di sana. Dan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan sampai dengan sekarang. Oke, dari pengalaman dua negara tersebut, program makan siang gratis itu tidak bisa dilakukan serta-merta dalam waktu singkat. Program makan siang gratis ini kalau kita lihat harus dilakukan dalam jangka waktu panjang. Mungkin saja Indonesia bisa menyelesaikan atau mengatasi kelaparan, stunting, dan yang lain-lain dalam waktu singkat setelah belajar dari negara-negara lain. Tapi kalau kita lihat, kondisinya mungkin butuh waktu yang lumayan panjang. Tapi kembali lagi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar? Apakah bagaimana? Silahkan komen di bawah. Nah, mungkin kesimpulan dari video ini adalah siapapun presidennya di Indonesia ini, mari kita sama-sama support. Nah, support yang bisa kita berikan itu tidak harus pro dan kontra. Itu kita kesampingkan dulu. Tapi support yang bisa kita lakukan itu bisa dari segala arah. Baik itu memonitoring, mengkritisi, kawal terus program ini. Jangan sampai ada kebocoran oleh oknum-oknum yang tidak jelas dan memanfaatkan program-program ini menjadi tempat korupsi seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Barangkali teman-teman ada yang ingin komen ataupun menambahkan ataupun ada cerita-cerita negara lain yang lebih unik lagi ataupun yang lebih sukses lagi ataupun yang gagal banget. Silahkan komen di bawah dan mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar bersama-sama. Thank you for watching and see you in the next video.